Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti biasa Sabtu pagi gue jalan-jalan keluar, tapi juga ingin bikin konten ya, membahas tentang reaksi Erik ten Hag setelah kemenangan 4-1 di match pre-season di Melbourne menghadapi Melbourne Victory. Manchester United menang 4-1. Ini gue ambil dari manunited.com. Dari manunited.com. Langsung aja Ten Hag mengatakan kita mendapatkan hadiah kita. Lalu dia ini mengungkapkan kalau dia sangat impress dengan reaksi dari tim. Sangat jelas kalau lawan kita akan bermain compact dan akan memulai sangat-sangat di belakang, artinya sangat-sangat bertahan ya. Dan tentu saja ini tadi susah untuk kita menciptakan peluang-peluang. Dan juga ketika kita ketinggalan di menit-menit awal, tim bereaksi dengan sangat baik dan especially atau ya secara spesifik di sisi kanan, di mana kita menciptakan banyak peluang sebelum babak pertama. Lalu kita mendapatkan hadiah ya, artinya ya hasil dari usaha-usaha yang dilakukan dengan turn around, artinya kita bisa membalikkan keadaan. Lalu saya juga ingin mengatakan menghadapi lawan yang ingin menyerang itu sangat mudah. Artinya kalau kita menghadapi lawan yang terbuka itu lebih mudah karena ruangannya sangat terbuka. Tapi ketika lawan ini sangat-sangat berada di belakang, artinya sangat bertahan, ini waktunya Anda harus bisa ya melakukan lari yang lebih, pergerakan yang lebih di arah pertahanan dari tim lawan, artinya opposite running, dan juga memiliki ball control yang lebih tinggi lagi. Dan tentu saja Anda harus punya keputusan, Anda harus bisa bermain cerdik untuk bisa menciptakan sesuatu. Lalu juga dikomentarin yang paling penting ya tentang pemain-pemain muda. Erik ten Hag mengatakan inilah kenapa kita membawa atau kami membawa mereka. Saya ingin membuat impression kalau semua pemain mereka memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan apa yang mereka mampu. Kalau mereka bisa memiliki kontribusi secepatnya ke Manchester United atau mereka tidak butuh masa peminjaman, itu tentu saja lebih baik. Dan di sisi lain ini juga merupakan peluang lain, tapi ini adalah hal yang bagus karena Manchester United punya sangat banyak talenta. Tapi tentu saja mereka juga butuh improvement dan juga development. Lalu Erik ten Hag juga punya komentar tentang di penonton atau fans di Australia. Dia mengatakan sangat-sangat magnifikan, sangat-sangat luar biasa. Stadionnya sangat besar. Lalu kota Melbourne ini Anda bisa merasakan sport culture atau kultur olahraga yang sangat besar. Mereka juga sangat menyukai sepak bola di Australia, tapi juga olahraga yang lainnya, karena ini merupakan kota yang ya berorientasi tentang olahraga. Lalu soal tentang kebobolan Manchester United di menit-menit awal, ini gue ambil dari Twitternya Simon Pitch. Dia ada wawancara dengan Erik ten Hag khusus terkait dengan gol tersebut ya. Ini gue nggak bisa ambil atau gue kasih cuplikan videonya karena nanti ya bisa kena masalah ini dan itu. Tapi kalau teman-teman ada yang mau lihat bisa langsung ke akun Twitternya ya. Intinya dia Erik ten Hag mengatakan kalau gol tersebut dia tidak menyalahkan individu karena dia melihat dari proses gol dari awal. Artinya menurut Erik ten Hag ini kesalahan tim. Semua ada peran di gol tersebut karena sekali lagi dia melihat tidak hanya di proses akhir dari gol Melbourne Victory, tapi dari awal bagaimana bola itu bisa terebut lalu bisa masuk ke daerah Manchester United. Kurang lebih demikian, karena ya tentu saja banyak yang menyoroti spesifik pemain dengan spesifik, contoh kayak Harry Maguire, atau bahkan gue melihat sebenarnya ada peran juga dari Luke Shaw
Dan mungkin ada juga peran dari pemain lain yang dilihat oleh Erik ten Hag. Tapi intinya Erik ten Hag melihat kalau gol tersebut adalah kesalahan kolektif dari Manchester United. Menurut gua ya mungkin dia memang, atau Erik ten Hag mengatakan itu yang dia lihat, karena menurut gua sekali lagi ya, bagaimana culture di Belanda itu kalau ngomong ya belak-belakan. Kalau memang A ya A, B ya B. Kalau seandainya Erik ten Hag mengatakan bahwa ini merupakan kesalahan kolektif, kesalahan tim, ya memang mungkin dia melihat itu kesalahan tim. Kalau dia melihat ini kesalahan 1-2 individu pemain, pasti dia juga akan mengatakan demikian. Ini sekali lagi asumsi gua, subjektif gua, melihat bagaimana kultur di Belanda. Kalau menurut gua sih jelas terlihat kalau Erik ten Hag sengaja mungkin ya menghadapi Melbourne Victory ini dengan mindset kalau tuan rumah Melbourne Victory akan bermain bertahan, akan menyulitkan. Dan tentu saja kemarin keadaannya di babak pertama dalam tanda kutip menguntungkan bagi Manchester United untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan uji coba, karena tidak hanya Melbourne Victory bermain bertahan, tapi mereka juga sempat unggul duluan. Seperti gua katakan di video review, Manchester United musim lalu atau bahkan musim sebelumnya sangat kesulitan ketika menghadapi tim-tim dengan tipikal seperti itu, bertahan cukup jauh, low block, apalagi tim tersebut mampu unggul duluan. Manchester United sering sekali kesulitan, dan itu yang terjadi kemarin. Cuman menurut Erik ten Hag memang butuh kesabaran, butuh ball control, butuh banyak pergerakan, butuh banyak running to the opposite, artinya ya banyak berlari di daerah lawan ya. Dan perlu juga yang penting intelijensia, artinya kecerdikan, karena tanpa itu semua tentunya sulit untuk bisa membongkar pertahanan rapat dari lawan yang sudah bermain memang mungkin dengan mindset bertahan. Mereka unggul duluan pula, jadi lebih banyak turun untuk mengamankan keunggulan. Mohon maaf ya ini kalau anginnya kencang, agak gluduk-gluduk. Ini gue sudah pakai apa sih namanya, alat yang kayak bulu-bulu itu, tapi tetap saja masih agak sedikit ribut. Mohon maaf ya. Oke, soal disinggung tentang pemain muda, ya nampaknya Erik ten Hag ingin memberi kesempatan kepada seluruh pemain Manchester United, baik itu pemain inti, pemain cadangan, termasuk juga pemain muda. Dan ini menurut gua sangat-sangat menarik. Bukan tidak mungkin musim depan kita akan melihat pemain muda mungkin lebih banyak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa banget di Manchester United, karena memang salah satu culture, filosofi dari Manchester United adalah mengembangkan pemain-pemain muda, talenta-talenta muda, utamanya yang berasal dari Akademi Manchester United. Dan di tim Erik ten Hag sebelumnya, Ajax Amsterdam, hal tersebut bahkan lebih kental lagi terjalin ya. Jadi oleh karena itulah menurut gua ya sangat mungkin musim depan mungkin ada 1, 2, bahkan 3 pemain muda yang punya kesempatan lebih di tim utama. Apakah itu nanti akan diberi kesempatan di Liga Inggris, Carabao, ataupun Piala FA, atau bahkan Europa League, itu sangat mungkin terjadi. Mengenai siapa, kalau dilihat dari pertandingan kemarin, Zidane Iqbal banyak sekali dibahas ya. Gue juga sepakat Zidane Iqbal bermain cukup luar biasa, bukan hanya ketika pertandingan menghadapi Melbourne Victory, tapi sebelumnya sudah dimulai ketika menghadapi Liverpool. Bahkan duetnya dengan Charlie Savage, sebenarnya dua-duanya ini juga cukup berhasil dalam tanda kutip menghidupkan lini tengah Manchester United, bahkan mengimbangi kualitas dari pemain lawan ketika menghadapi Liverpool di babak kedua, di mana pemain Liverpool mulai banyak diturunkan yang inti, sedangkan kemarin ketika bermain di babak kedua sangat-sangat menguasai dengan gap kualitas yang menurut gue cukup lumayan antara pemain tengah Manchester United dengan pemain Melbourne Victory. Tambah lagi terlihat perbedaan antara maksud gue adalah penguasaan bola, terutama ya di lini tengah Charlie Savage dan juga Zidane Iqbal, yang terutama Zidane Iqbal yang betul-betul kemarin sangat terlihat menonjol di lini tengah. Kurang lebih demikian. Bahas sedikit tadi, ngobrol ringan tentang komentar dari Erik ten Hag. Semuanya positif kalau menurut gue ya, tentu saja. Tapi gue asumsikan masih banyak kekurangan mungkin yang dilihat oleh Erik ten Hag yang ya masih harus diperbaiki lagi dari Manchester United, baik itu oleh tim inti ya, atau tim yang bermain di babak pertama, dan juga tim yang bermain di babak kedua. Pertandingan selanjutnya menghadapi Crystal Palace. Kita lihat bagaimana lagi komposisi dari Erik ten Hag di ajang uji coba ini.
Sekian dulu ngobrol ringan soal reaksi dari Erik ten Hag terkait pertandingan antara Melbourne Victory menghadapi Manchester United yang berkesudahan 1-4. Sekali lagi sumbernya gue ambil dari manunited.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.